sedikit tentang permasalahan bai'at, dan telah diterangkan bahwasanya bai'at dalam Islam hanya satu, hanya diperuntukkan untuk waliul amr, kepala negara kaum muslimin di negara-negara mereka masing-masing yang muslim. Adapun bai'at yang selain itu, maka itu ialah bai'at yang bid'ah, yang menjurus kepada tindakan pemberontakan penguasa, kudeta militer, yang diharamkan dalam Islam. Juga disepakati keharamannya oleh para ulama, para fuqaha. Sekarang kita akan membahas perkara-perkara atau isi bai'atnya para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan di sini, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, bolehnya seorang penguasa meminta rakyatnya untuk membaiat dia dalam perkara-perkara kebaikan. Meminta ya Allah, bai'uni, baiat saya untuk perkara ini, perkara ini, perkara ini. Yakni janji setia untuk meninggalkan sesuatu atau untuk melarang atau melaksanakan sesuatu. Halo, bai'uni menunjukkan kebolehan seorang penguasa meminta rakyatnya membaiat dia untuk perkara-perkara kebaikan. Dan sebaliknya, diperbolehkan pula bagi rakyat untuk membaiat penguasanya di atas perkara-perkara yang sahih, perkara yang ma'ruf, seperti yang dilakukan oleh para sahabat kita radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perkara-perkara kebaikan. Seperti ucapannya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Katanya Jarir, saya pernah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, janji setia kepada beliau untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap kaum muslimin. Beliau mengatakan, fi mastata'ta, semampu kamu. Saya katakan, fi mastata'tu, semampu saya. Hada huwa. Sehingga bai'at ala tarafain, bisa penguasa yang memintanya, bisa rakyat yang menginginkannya. Yang penting bai'at tadi diberikan hanya kepada penguasa muslim, kaum muslimin, baik itu di masing-masing negara mereka atau khalifah yang terbesar di seluruh dunia. Perkara pertama kandungan bai'at ini ialah alla tusyriku billahi syai'a, ialah supaya kalian wahai kaum muslimin tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Syai'an, isim nakirah fi siyaqin nahi fata'um, isim nakirah dalam bentuk konteks larangan, maka umum sifatnya, mencakup segala sesuatu. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan makhluk apapun, benda apapun, baik dia nabi,
atau dia malaikat, atau para wali, atau orang soleh, atau pohon-pohonan, atau batu-batuan, matahari, bulan, bintang, kuburan, atau semisalnya. Larangan keras untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bab ini disebutkan pertama kali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kali pertama, la tusyriku billahi syai'a. Sebelum perkara-perkara yang lainnya, dikarenakan memang dosa syirik, dosa yang terbesar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa taubat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan akan mengampuni yang selainnya bagi yang Allah kehendaki. Juga syirik ini kalau bidina azakumullah, syirkun akbar, bisa memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya para siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh akan diharamkan surga atasnya, dan tempatnya ialah neraka, dan orang-orang yang zalim yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan pembela sama sekali. Syirik ini khonabidina azakumullah yang menghalalkan darah seorang. Yang menghalalkan darah seorang. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar, wa riwayat Umar, wa riwayat Abu Hurairah, semuanya muttafaqun alaih. Tamam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum billahi haqqiha wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Beliau mengatakan, saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan barang siapa di antara mereka yang melaksanakan itu semua, maka akan terjaga dariku hartanya dan darahnya. Dan hisabnya atas Allah. Hisabnya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhumnya ya kana fitina azakumullah. Kalau kemudian orang tadi melaksanakan tindakan-tindakan syirkun akbar yang mengeluarkan dia dari Islam menuju kesyirikan, kekufuran, maka halal darahnya, halal pula hartanya. Syirik ini kana fitina azakumullah, yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair, dosa yang paling besar. Juga beliau mengatakan termasuk as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan, yang menghancurkan amalan-amalan pelakunya. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, kata beliau. Jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Wa minha asyirku billah, syirik kepada Allah. Surah ayat, innahu may yusyrik billah. Surah ayat, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hadza sungguh-sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berbuat syirik, maka sungguh akan batal seluruh amalan kamu, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Pada ya Allah, sekian banyak mafsadat, mabarat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya syirik kepada Allah dosa yang paling besar, sehingga dinomorsatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha ya ikhwan. Wa syirk hadu ikhwan kathir jiddan. Bentuknya, jenisnya, modelnya, ada yang dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk perbuatan, ada pula yang dalam bentuk keyakinan. Dan rinciannya disebutkan oleh para ulama dalam
kutub tauhid, kitab-kitab yang membahas masalah tauhid. Wala tasriqu, dan kalian jangan mencuri. Wala tasriqu, dan kalian jangan mencuri. Yakni mencuri hartanya kaum muslimin walaupun sedikit jumlahnya. Hakala as-sariqah muharram. Dalam Islam, kalau ada pencuri yang mencuri barangnya kaum muslimin rubu' dinar fama fawq, seperempat dinar atau lebih, maka hukumannya ialah al-qata', potong tangan. Apa ayatnya ya kawan? Apa ayatnya ya kawan? Aydiyahuma nutai. Nah, ayatnya ya kawan jelas. Allah mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Jangan lupa wallahu azizun hakim. Nah, jangan kayak sangkore itu nanti tegur sama orang Arabi, malu dia. Nah, wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan-tangan keduanya sebagai balasan dari apa yang dikerjakan sama dia, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Allah Maha Perkasa dan Maha Hikmah. Maha menghukumi. Azza fa hakama fa qata. Nah, hakala ya. Masya Allah. Ayat jelas. Hadza dalam Islam. Kalau mencuri di atas rubuh dinar, potong tangannya. Dan sesungguhnya rubuh dinar, seperempat dinar, itu kecil ya kawan, nggak banyak. Nggak banyak. Jumlahnya sedikit. Dirupiahkan, mungkin sedikit. Sedikit ya kawan. Kalau dulu kita mengkalkulasinya dengan real, Yaman, dinar itu mata uang emas. Saya lupa harinya ya kawan. Dulu disebutkan timbangannya sekian, dihitung dengan emas harga Yaman ketika itu seperempatnya, yang saya ingat ketika itu disebutkan sekitar 1.600 real Yaman, bukan Saudi, real Yaman, sekitar 80.000 rupiah. Kamu nyolong ini, nyuri ini, potong tangan kamu, del. Ada harganya mahal ya kawan. Kamu nyuri ini, potong tangan kamu, harganya mahal ya kawan. Agak lebih dari 80.000. Ada ya. Kalau Islam potong tangannya. Supaya apa? Supaya tangan jahil ada enggak mengulangi lagi tindakannya, motong la'a, nyuri lagi. Dipotong, nyuri lagi. Ada ini potong ya. Untung dua-duanya nyolong juga. Iya jangan nyolongnya. Cara nyolongnya bagaimana? Maksudnya kesana kaki nyolongnya, rek. Caranya gitu. Cakap gimana? Allah musta'an. Potong lagi ya Pak. Ada. Allah musta'an. Wala tasrifu. Dan ini khanafiddin azakumullah umum. Yang penting jumlahnya rubuh dinar. Itu ukuran potong tangannya. Dalam Islam. Adapun siapa yang mencuri, tidak mencuri. Baik yang mencuri itu rakyat bawahan, tukang kayu, pemulung, tukang sampah, tukang bersih-bersih jalan, tukang becak, tukang dokar,
ataupun dia itu termasuk orang-orang yang dianggap mulia di kalangan kaumnya, tokoh masyarakat, Pak Yai, dai-nya, ustadznya, bahkan penguasanya. Kalau dia maling, mencuri rubuk dinar, seperempat dinar ke atas, potong tangannya. Kata itu, tidak dipilah-pilah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikisahkan bahwasanya ada imra'atun makhzumiyah mencuri. Seorang wanita Makhzumiyah mencuri. Makhzumiyah termasuk Quraisy, bangsawan ningratnya Arab ketika itu. Mencuri. Syarifah curi, katanya orang sekarang. Syarifah itu yang ngaku mereka yang ngomong Pak Alwi, wala Cofi, wala Jupri, wala Idris, perempuan katanya Syarifah. Syarifah mencuri. La haula wala quwata illa billah. Aibada. Akhirnya mereka pusing dulu gimana caranya supaya dibebaskan hukumannya. Terus sampai kasusnya nyampe pada Rasulullah SAW. Gimana caranya supaya minta syafaat, pembelaan di depannya Rasulullah. Siapa yang berani ngomong? Tidak ada yang berani. Ada yang berani ngomong. Tidak ada yang berani berbicara di depannya Nabi illa Usama bin Zaid, Habibu, Hibbu. Ini paling Usama bin Zaid yang dicintai sama Rasul. Diraya oleh Usama. Ngomong sama Rasulullah. Ngomong sama Rasulullah. Marah beliau ya kawan. Beliau mengatakan sama Usama, ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kau memberi syafaat, pembelaan dalam hukum had ini? Wallahi, law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sungguh demi Allah, kalau seandainya Fatimah bintu Rasulullah mencuri, tak potong tangannya. Hal Bani Israel, kata beliau. Di antara sebab kehancurannya Bani Israel zaman dahulu, kalau ada orang yang rendahan di kalangan mereka mencuri, dikasih hukum had. Dan kalau orang-orang syarifahnya yang mencuri, dibiarkan. Enggak peduli ya Pak. Siapapun pencurinya, maling, ya maling. Baik dia itu statusnya insinyur, DRS, profesor, ada misalnya, ada profesor maling kan? Ada yang lainnya, maling, nah hukuman. Yang dicuri, demikian. Apa saja, dalam bentuk mal, dalam bentuk hartanya kaum muslimin. Baik itu maling kambing. Banyak sekarang maling kambing ada. Mentang-mentang kambingnya itu tidak dikandangkan dengan baik, kesempatan emas ada. Godol loh. Allah Ta'ala. Maling kambing, maling ayam. Paling bahaya, maling kambing, maling ayam. Kaget atau soalnya. Ia lagi marah, maling baju. Apa? Maling baju ya kawan. Dan subhanallah, sebagian maling-maling ini ya kawan, senewak sedikit. Kalau di kota-kota besar, Allah Allah di sini ya kawan, saya belum pernah mendengar. Di kota besar ya kawan, itu malingnya maling celana dalamnya para mahasiswi. Tidak tahu harganya apa ya. Apa harganya mahal atau gimana, Allah Allah. Malingnya itu maling seperti itu ya. Maaf dikit. Nah, ini orangnya ini agada senel agada, Allah maaf. Seperti itu ya. Apa saja. Apalagi maling-maling yang lainnya. Maling tambak. Tahu-tahu malam-malam melihat ada orang yang jatuh di tambak, kebetulan ini sudah gawa senter, dingin enak, gawa jaring, iwake teko kabeh, udange teko kabeh, tinggal diangkat, lumayan 10 kilo. 10 kilo ping, Masya Allah, kurangnya udangnya gede-gede,
Sesnya ses 20. Masya Allah, dijikan hala. Ini harganya 150.000. Ping 10 kilo. Masya Allah, piro kan? 1,5 juta rapi. Allah Ustaz. Ada ya Pak. Apalagi yang namanya maling, triknya luar biasa. Atau maling wallet. Nah, kalau maling wallet ini agak ruwet ya Pak. Kalau malam-malam walletnya ngamuk. Siang-siang, aduh siang-siang orang banyak. Sehingga orang yang biasa maling wallet ini yang nekatnya pola. Apalagi yang namanya wallet, luar biasa. Dan yang namanya maling-maling itu karena subhanallah, itu memiliki gaya trik yang luar biasa hebat. Piye caranya bisa maling? Hah? Kalau maling-maling yang umumnya biasanya teman keramaian. Biasa orang ngumpul-ngumpul. Baik itu ngumpul-ngumpul untuk perkara yang baik atau ngumpul-ngumpul perkara yang jelek. Yang penting ngumpul-ngumpul. Yes, melu ngumpul. Tangannya ngerti-ngerti. Selurut, dapat uang. Selurut, akunya orang. Selurut, kalau nggak ada. Loh, mana saya? 16, lumayan. Selurut, 10 dompet. Masing-masing dompet 1 juta, 10 juta. Saya ada. Oh subhanallah ya Pak. Allah di Indonesia ini. Yang saya dengar di Yaman. Maling mobil. Bagaimana caranya? Caranya Ikhwan, komplotan maling-maling becat ini rombongan. Ada 3 orang. Bagaimana caranya Ikhwan? Caranya, yang satu pura-pura dimasukkan dalam peti orang mati. Dikafani. Ditaruh di pinggir jalan. Paham? Teman-temannya ini berdiri, nyetok mobil. Ada yang berhenti ngomong, siapa ini? Ini teman saya mati, ini bagaimana cara diantarkan ke kuburan? Mana kuburannya? Oh sudah sana jauh, kemana ya? Nah sudah. Namanya lihat ada orang mati kan, hatinya kaum muslimin kan kesian ya. Ya Allah, saya mati, nggak ada yang ngurus, di tempat yang kayak gini. Sudah tolong, ayo naik, ayo cepet naikkan mobil saya, cepet naik. Naik di mobilnya semuanya, gitu. Paham? Begitu. Nah, biasanya Ikhwan itu nyetopnya itu pas waktu sholat. Pas datang waktu sholat, bawa ini sudah azan zuhur Pak. Mari kita sholat di masjid. Oh ya benar. Sholat di sini. Terus gimana teman saya Pak? Sudah biar. Iya. Dibiarkan terus itu. Kontaknya yang gono. Nanti orang mati kabel orang urusi yang ininya. Biar tahu situ teman-teman kamu. Mau sholat sebentar. Walau ingin beli apa sesuatu. Kanda sama temennya. Sholat diakhiri. Yang dalam tidak hidup. Tahu-tahu itu. Beraksi dia. Langsung buka petinya. Buka kain kabannya. Ambil kontaknya. Yang bunyi. Lari dia. Lari dia. Temen yang lainnya ikut lari juga. Nah nanti lari. Nah kalau dapat mobil saat lumayan. Model-model pencurian itu luar biasa. Ada yang dengan tipuan, ada yang bahkan dengan terang-terangan. Wala muharram, wala tasriqu. Siapapun malingnya, apapun yang dicuri, itu semua termasuk dalam larangan riwayat ini. Wala tasriqu. Kaum muslimin tidak mencuri harta saudaranya. Karena mereka tahu, kullul muslim 'alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim atas muslim yang lainnya haram. Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Hadza ikhwan, la tasriqu. Wa la taznu. Dan kalian jangan berzina. Jangan berzina. Zina dalam Islam
Kalau dia muhsan, pengertian muhsan pernah akad nikah yang sahih, walaupun belum pernah berhubungan dengan istrinya. Yang penting dia akad nikah yang sahih. Kalau muhsan. Kalau ada yang muhsan berzina, maka dalam Islam hukumannya ialah dirajam. Dirajam. Rajam itu artinya dilempari dengan batu sampai mati. Bisa dengan cara ditanam badannya, bikin dalil, tanam sampai kelihatan kepala saja, dadanya dilempari kepalanya ceplok sampai mati, atau dengan tambah tanam langsung berdiri dilempari. Wah, hakada itu dirajam. Itu yang muhsan, baik laki-laki atau perempuan, yang muhsan. Dengan hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Unais, "Uhdu ya Unais ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha." Wahai Unais, kamu pergi ke istrinya orang ini, kalau dia ngaku zina sama laki-laki tadi, rajam dia. Dia muhsan. Adapun yang masih bujang, yang enggak muhsan, maka hukumannya ialah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama tahun. Jildu mi'atin wa taghribu 'am. Cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Hakata ya ikhwan. Dan pelaksanaannya disaksikan oleh kaum muslimin yang lainnya. Nah, supaya mereka semuanya ngerti bahwasanya perzinaan, pelacuran itu sangat kotor, merusak hubungan masyarakat, merusak hubungan nasab. Wah, kotor ya, sangat kotor dalam Islam. Dirajam yang muhsan, dicambuk yang dia itu masih bujang dan diasingkan selama setahun. Juga demikian ya kawan, sama saja. Apakah yang berzina itu orang rendahan, ataukah yang berzina itu orang berpangkat? Ada profesor, doktor, doktorandus, zina, disaksikan oleh 4 saksi, timbang masuk sumur. Ya, timbang masuk sumur. 4 saksi langsung melihatnya, langsung dilaporkan sama penguasa. 4-4-nya menyaksikan dengan langsung dan yakin, iya Pak, saya lihat timbang masuk sumur. Langsung. Kalau dia muhsan, dirajam. Demikian dalam Islam. Walaupun dia seorang profesor doktor, walaupun dia kiai, walaupun dia dai, walaupun dia ustaz, walaupun. Tidak peduli siapa lawan mainnya, baik lawan mainnya itu mbah tuwek, atau lawan mainnya ibu-ibu sebaya, atau lawan mainnya ialah yang masih muda, atau itu misalnya, semuanya masuk dalam bab ini. Dan batasnya ya ikhwan, kata para ulama, batasan dikatakan zina ialah apa maksud? Lo ketawa maksud. Ada hukumnya ikhwan, jangan diketawai. Katanya para ulama, batasannya ialah kalau al-hasyafah sudah masuk ke dalam farj. Enak ya Yusuf? Apa maknanya al-hasyafah ya Yusuf? Loh, yang mana?
Yusuf. Semuanya. Semuanya. Yang sekeluarga saja. Ini alif. Semuanya. Hah? Dulu tak. Yang gaya le. Hasya bukan demikian maknanya. Dulu tak. Yang mananya? Ayo, helmnya ya Pak. Kalau nah, bila helmnya sudah masuk ke dalam kemaluan perempuan saja, itu sudah dihukumi berzina. Paham? Jadi nggak mesti harus masuk semua. Nggak mesti timbanya nyemplung belum masuk sumur nimba air. Nggak mesti. Walaupun cuma helmnya yang masuk, dikatakan sudah berbuat demikian. Paham kan? Baik itu mainnya di tempat-tempat pelacuran resmi, dikatakan resmi dan dinaungi. Di tempat-tempat yang seperti itu, lokalisasi kotor itu, entah apa namanya, apa dikasih nama bunga, ada dikasih nama sari, ada dikasih nama apa, doli, ada yang lainnya, terserah. Atau di hotel-hotel, di losmen, apartemen, bahkan di pinggir kali sekalipun. Kalau disaksikan oleh 4 saksi, melihat langsung timba masuk sumur, maka dikatakan zina, dilaporkan sama penguasa yang langsung melindungi. Atau dengan pengakuan orangnya, i'tiraf, dia ngaku sendiri bahwa dia telah berzina. Dalam keadaan dia bukan orang gila, dia bukan orang yang sedang mabuk, atau yang misalnya sedang sadar, akhirnya, ngaku sendiri, khalas, maka dihukum. Kata ya kawan, sehingga yang namanya perzinahan, pelacuran dalam Islam itu sangat kotor, sangat rendah, sangat hina, sehingga betul-betul dihukum dengan hukum yang sangat keras dalam Islam. Orang kalau menyaksikan hukuman tadi ya ikhwan, dia akan tapok, gak bakal mau. Dirajam, bayangkan. Mending kalau kamu dibunuh langsung pakai pistolnya Pak Polisi, dor, pada kepala kamu, mati gak terasa. Tidak, pakai batu, dilempar oleh kaum muslimin, saudara kaum musliminnya sendiri, dilempar pakai batu, kena kepalanya, prot, Allah, enggak pedes kayak gitu. Tambah lagi prot, sampai dia mati. Sehingga dia betul-betul merasakan betapa pedesnya batu ini. Supaya dia tahu betapa kotornya perbuatan dia itu. Wala taznu. Dan kalian jangan berbuat zina. Paham ya kawan? Mafhuman insyaallah. Paham ya? Nah, wala taznu. Hakata ya kawan. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang disebutkan di sini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ia perbuatan-perbuatan yang sangat kotor, yang sangat hina, rendah dan besar dosanya dalam Islam. Maka dilarang keras oleh Rasulullah SAW dan beliau meminta para sahabatnya untuk membaiat beliau, jangan berbuat syirik, jangan mencuri dan jangan berbuat zina. Sungguhnya kalau hukum Islam itu diterapkan oleh penguasa kita, insya Allah tidak ada yang namanya pencurian. Orang takut ya. Tidak ada yang namanya pelacuran. Orang takut ya. Nah, kalau yang namanya mencuri cuma di penjara sehari 2 hari, sama pinter nyolongnya. Loh kenapa? Jadi karena dia digabungkan dengan maling-maling yang lainnya yang mungkin lebih senior. Mungkin dalam 2 hari dia akan bisa mempelajari trik-trik cara-cara maling yang lebih hebat lagi. Ada orang yang belajar, yang berzina,
ketahuan, hidup, dimasukkan dalam sel, ya sama-sama berzina. Enggak ada perempuan, ya laki-laki yang disikat. Yang tadinya dia pelacur, lawan jenis, sekarang pelacur, sama-sama jenis. Sama parah lagi. Tapi kalau dengan hukum Islam ditegakkan, rajam, potong tangan, disaksikan oleh kaum muslimin seluruhnya, maka pelakunya akan kapok dan kaum muslimin yang lainnya akan kapok pula. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, kata Allah. Sesungguhnya Al-Quran memberikan bimbingan, petunjuk perkara-perkara yang lebih lurus daripada yang lainnya. Ada kalau diterapkan ya ikhwan, ini kalau penguasa kita mau menerapkan hukum-hukum Islam, dan itu yang seharusnya ya ikhwan. Sebab urusan hukum-hukum had, baik kerajaman atau yang semisalnya, itu semuanya larinya kepada penguasa. Penguasalah yang berhak dan berkewajiban untuk melaksanakannya. Allahul musta'an. Nakfi lahuna, dan insyaallah taala besok kita teruskan lagi, dan yang belum hafal dia hafalkan hadis ini. Biidznillah taala. Alhamdulillahirabbil alamin.